dititip di umur 2 tahun, apalagi umur 4 tahun tragedi terjadi, jatuh dari tangga sehingga patah tulang lehernya, udah sakit berbulan-bulan sehingga terus mengalami mati suri. Oke. Tapi ternyata lulusan ini. Tapi menariknya juga di tahun 60 sampai si ini sendiri, gurunya sendiri kaget, setan apa sih yang bantuin kamu, kok bisa masuk ke ITB gitu. Jangan rebutan lah gitu. Kalau bisa jadi, ya makanya sampai hari ini pun kita manajemennya kita selalu bagi hasil dengan saudara-saudara yang Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Lekung Seni, di mana kita berbincang tentang seni Indonesia dan perkembangannya bersama seniman-seniman, keluarga seniman, dan juga orang-orang yang terlibat dalam dunia seni di Indonesia. Nah, kali ini Lekung Seni sangat beruntung bisa bertemu dengan keluarga dari seniman maestro asal Bandung, mendiang Jehan Sukmantoro. Dan beliau ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu maestro lukis di Indonesia. Nah, hari ini kita kenapa karya-karyanya beliau ini sangat tidak lekang memakan zaman seperti itu, dan karyanya itu begitu khas, penuh misteri dan selalu meninggalkan ruang tafsir bagi mereka yang melihatnya. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan anak kedua Pak Jehan. Pak Jehan ya begitu, dan dan juga kebetulan kita diterima di studio seni studio seni Jehan Art Center. Studio Jehan Art Center tepatnya. Ya. Terima kasih Pak Adi sebelumnya. Dan ini kita kebetulan ada di depan ini ya. Foto Pak Jehan. Oke, dan pastinya seperti biasa yang kita bedah hari ini adalah karya-karya keren. Ayo ikutin sini kita bedah. Oke. Pak Adi, saya ingin tahu nih, mungkin penonton juga pastinya ada yang mungkin sudah mengenal mendiang Pak Jehan, tapi ada juga yang masih mungkin yang baru-baru ya, anak-anak muda mungkin perlu juga mengenal sosok Pak Jehan ini karena sebagai salah satu generasi awal pelukis Indonesia. Betul. Oke, bisa diceritakan Pak tentang sejarahnya mungkin mendiang seperti apa dan karya-karyanya seperti apa sih perjalanannya dan pada akhirnya dikenal seperti sekarang ini. Oke, baik, terima kasih. Ya. Pertama-tama kita bicara soal Pak Jehan dulu. Ya. Pak Jehan kan sebenarnya ada turunan Cina, namanya Lim Cheng Han. Lahir di Surakarta, di Solo, tepatnya sih di kaki Gunung Merbabu di tahun di tanggal 26 September tahun 38. Dan menariknya pada zaman itu kan seringkali banyak anak sering dititip-titipkan. Nah, termasuk Pak Jehan juga dititipkan ke salah satu saudaranya. Nah, di usia 2 tahun, pada saat ibunya mau menengok, kan Pak Jehan antusias ingin menyambut. Dia dari loteng tergesa-gesa ingin menyambut ibu sehingga terjatuhlah. Jadi kalau nggak salah itu di umur 4 tahun kan dititip di umur 2 tahun, apalagi umur 4 tahun tragedi terjadi, jatuh dari tangga sehingga patah tulang lehernya, udah sakit berbulan-bulan sehingga terus mengalami mati suri. Sempat mengalami mati suri, malah sempat dikasih kembang segala macam, tapi dari saat tertarik tiba-tiba bangun lagi. Nah, makanya dari situ kemudian namanya berganti dari Lim Cheng Han menjadi Jehan Sukmantoro. Jehan mungkin dari Jehan, Sukmantoronya dari Sukmantoro. Oke, itu ya. Jadi yang nama Sukmantoro ada. Ya. Nah, setelah itu karena dianggap tanda kutip udah tidak berguna lah ya, karena udah si dokter pun udah angkat tangannya, udahlah dibebasin aja. Maka Pak Jehan tidak pernah mengenal sekolah. Tapi yang menariknya dari sejak kecil, dari sejak setelah itu sama bapaknya sering diajak ke tempat-tempat keramat gitu, tempat yang penuh dengan mistik. Nah, tapi tetap aja dari sejak kecil dia punya bakat menggambarnya sudah terlihat. Bahkan di rumah sakit juga kadang-kadang pakai dedaunan, nyoret-nyoret di tembok.
tapi kan tidak dilarang sama si dokternya, biarinlah daripada ini. Nah, tapi menariknya ketika lagi gelandang kayak gitu di umur 14 tahun lagi nongkrong gitu, tiba-tiba ada ya istilahnya tetangganya yang cukup tua bilang, kamu nggak sekolah? Enggak. Terus ya ibu itunya bilang, lah kalau kamu nggak sekolah nanti tua mau jadi apa? Dan sejak saat itu makanya terbersit ingin sekolah. Maksudnya istilahnya kayak les kejar paket C gitu. Langsung SMP 2 tahun, SMA aja berapa 3 tahun lah. Tapi dengan untuk alhamdulillah cukup bisa ngikutin walaupun terbata-bata. Pak Jaya menceritakan selalu pada di ranking kedua dari terakhir gitu. Tapi ternyata lulusan ini. Tapi menariknya juga di tahun 60 sampai si ini sendiri, gurunya sendiri kaget, setan apa sih yang bantuin kamu kok bisa masuk ke ITB gitu. Masa itu sangat ini sampai sekarang pun ITB masih jadi patokan. Masih patokan juga. Nah, tahun 60 terus masuk ke kuliah di ITB. Nah, dari situlah mulai terasa juga kan teori-teori seni rupa baratnya. Masih mempelajari anatomi dan masuk warna segala macamnya. Nah, cuman terus di tahun 65 ya karena satu dan lain, terutama karena kan ada dosen pembimbing, dosen favoritnya waktu itu kan ditugaskan ke luar negeri, sehingga dia kan Pak Jan agak sedikit memberontak, dia kurang cocok dengan dosen yang lain. Ada dosen yang satu ini ditugaskan ke luar negeri, akhirnya seorang nggak ada teman, lebih baik dia mendeokan diri. Nah selain itu juga Pak Jan bilang kan ini juga lebih baik ngejar ijab sah daripada ijazah, ini ijab kabul. menikah. Nah, menariknya juga ketika itu juga, nah mungkin Pak Jan mulai jadi mualaf setelah nikahkan dengan ibu saya itu kan Muslim, jadi dia orang Islam. Dari situ menarik. Nah, terus di tahun 65 akhir, di awal matanya masih biasa lah, masih normal. Tahun 65 lihat lukisannya ya. Lukisannya masih biasa aja lah, umum lah, yang berpemandangan, gambar figur segala macam. Lalu memang si background udah mulai dihilangkan. Tapi di tahun 65 akhir, ketika ada gejolak, ya itulah ya pemberontakan itu, tiap orang tuh saling bermusuhan, saling curiga matanya. Untuk menghilangkan kecurigaan itulah makanya Jan bikin matanya dihitamkan. Jadi ikonik mata hitam atau mata bolong ya. Iya. Awam melihat itu setelah tahun 65. Tahun 65, iya. 65. Ya. Tapi selain itu juga ada pengalaman pribadi juga bahwa Pak Jan bicara karena sebenarnya kan kita tengah berjalan dalam kegelapan. Kita kan nggak pernah tahu, ya ada filosofinya tadi kan secara sosialnya, secara filosofinya juga bahwa sebenarnya kita kan tidak pernah tahu apa yang kita bisa lihat. Kita bisa merencanakan, tapi kan kita pernah bisa tidak pernah tahu sejam ke depannya kita bisa melihat apa, tidak kan. Makanya dari situ kemudian makanya banyak memberikan ke mata hati. Jadi maknanya artinya mata itu yang ditangkap sama Pak Jihan itu bukan hanya sebagai anatomi bukan fisikal, tetapi ke mata batin. Makanya kan bisa dilihat di karya-karyanya, walaupun yang tadi dibilang matanya hitam, tapi kan tahu ini si A, si B, karena si mata itu memancarkan subjek maternya. Ini jiwanya yang kalau si orang Malaysia bilang soul catcher. Soul catcher-nya. Dan menariknya juga bahwa terus ada unsur futuristiknya sendiri juga, bahwa ternyata kan tahun-tahun mendatang kan tahun 80-an kan ada film-film alien itu yang matanya hitam semua. Betul. Tapi kan itu aja. Bukan itu ya. Sebenarnya bukan itu, tetapi yang namanya seniman seringkali visioner. Yang tiba-tiba bisa terjadi. Kalau Pak Jan bilang karena kan pada nanti akan satu saat akan kejadian bahwa lubang ozon semakin besar, radiasi juga akan menguat, orang nggak kuat lagi ke mata biasa, makanya matanya menghitam. Tapi kejadian bahwa kan di film sekarang udah mulai pakai hitam kayak gitu. Sekarang orang atmosfer makin panas ya. Jadi kan orang sekarang udah pakai bahkan ada yang hitam semua gitu. Jadi cukup visioner ya. Visioner juga betul. Ya. Oke. Jadi sosok-sosok bermata gelap itu jadi terus ya sampai akhir hayat. Sampai akhir hayatnya, bajarnya iya konsisten. Itu kalau dihitung dari sejak tahun 65 sampai 2018, artinya kurang lebih sekitar 53 tahun konsisten. Itu bukan waktu yang singkat ya, dibandingkan dengan seniman untuk konsisten itu. Dengan mata kita dibandingkan, maaf aja dengan seniman lain, dibandingkan kayak ini kan
Seringkali berubah. Kan kalau tahu ada ciri khasnya mereka Avandi kan tidak terlalu lama. Kalau ini terlalu lama. Kalau ini bisa 53 tahun artinya udah mengalami jatuh bangunnya seperti apa kritiknya, tapi masih tetap eksis. Itu. Artinya melewati beberapa zaman. Beberapa zaman masih tetap konsisten. Ya, membawa itu. Ya itu yang mungkin yang bisa jadi menjadi sumber inspirasi bagi konsistensinya itu. Untuk seniman-seniman sekarang iya. Betul. Terus tapi ada nggak Pak dari mungkin ratusan, ribuan ada karya Bapak? Ada sampai ribuan kalau udah sejak ini, karena dia ngumpulin juga ada yang terselamatkan di tahun 50-an ada. Sempat ada yang terselamatkan gitu kan di studi waktu sebelum di ITB. Jadi, dan memang gitu ya Pak namanya dari ribuan karya beliau itu yang mana Pak yang karya yang menurut Bapak tuh yang masih tetap dipertahankan, maksudnya mungkin buat keluarga aja gitu, hanya untuk keluarga gitu ada Pak? Ada sih beberapa, terutama memang tema keluarga. Ada di sini ya. Ada beberapa yang kita lihat ya sama-sama karya-karya beliau yang terkait keluarga yang betul. Nah, tapi dari ribuan karya yang beliau hasilkan itu, menurut Bapak sendiri yang paling mungkin membekas atau mungkin buat Bapak sangat penting dan berarti itu karya yang mana Pak? Keluarga yang saya Bapak sebagai dari sudut pandang keluarga itu, ada nggak karya Pak Jihan yang sangat ada sih beberapa, terutama sih kalau ini figur ibu ya, yang ada beberapa disimpan di rumah di Cigadung, ada satu dua di sini juga. Itu buktikan karena Pak Jihan sendiri punya filosofi kalau istri kan bahasa Jawa garwo itu segoro jiwa, artinya belahan jiwa. Jadi selain itu juga spesial dan selain itu juga bilangnya gratis. Modelnya gratis. Jadi banyak ya? Banyak kalau lebih banyak, dan lucunya banyak yang laku juga. Mungkin karena sangat pribadi. Sangat pribadi itu juga. Beberapa kolektor banyak yang berminat. Karena itunya ada. Sangat khasnya Jihan dan juga merupakan bagian pribadinya. Ya kan banyak orang bilang kalau Pak Jihan itu seniman yang bisa dikatakan family man gitu. Ya, sampai akhir hayatnya kan istrinya cuma satu, anaknya 6, nggak ada yang lain-lain itu. Nah, untuk karya-karya Pak Jihan sendiri yang ada di studio ini, ada berapa karya yang bisa dilihat kayak masyarakat? Kita sekali di rolling ya, tapi sekali pasang ini ada sekitar 50-60 karya. Tapi kalau di gudangnya masih ada sih 100-200 karya sih. Kita sekali di rolling ya. Di rolling diganti ya? Diganti ya, karena konsisten. Karena kebetulan kan Pak Jihan tidak hanya menggambarkan figur, tapi juga ada abstrak, ada juga yang pemandangan, juga ada juga flora fauna. Kalau bisa disebut, Pak Jihan ini masuk kategori seniman apa nih? Realis kah, surrealis kah menurut Pak Anies? Kalau menurut pandangan saya sih lebih ke ekspresionis ya, karena seperti figur pun juga figur yang sudah distilisasi. Yang kalau Pak Sanento bilang kan yang sudah dibersihkan. Jadi lebih banyak kalau menurut saya ekspresionis dalam sini ekspresinya gitu, yang dibersihkan jiwanya lah. Kalau kita lihat lukisan, terutama lukisan figurnya kan disederhanakan, baju tanpa kancing, tangan tanpa kuku, bahkan mata pun dihitamkan. Tapi tanpa menghilangkan ekspresinya itu. Jadi mengandung unsur apa istilahnya sederhana ya. Kesederhanaannya betul. Jiwa manusia. Betul. Gitu, ya. Yang kalau Pak Sanento bilang jiwa yang sudah dibersihkan lah. Tadi seperti Bapak bilang mungkin perjalanan Pak Jihan itu kan sampai saat meninggal beliau pasti sudah koleksi lukisannya sudah banyak dikoleksi oleh kolektor tidak hanya di dalam negeri ya Pak. Dalam negeri dan luar negeri ya. Juga kalau saat ini Bapak tahu koleksi-koleksi Pak Jihan sendiri sudah melanglang buana kemana aja Pak? Yang saya tahu ada sih yang dikoleksi sama orang Prancis, ada orang Amerika, ada orang Switzerland juga. Bahkan sudah masuk balai lelang ya Pak? Ada masuk balai lelang juga ya. Cuma kalau balai lelang itu bukan dari kami sih, yang dari luar. Dari kolektor ya? Dari kolektor gitu. Dari negara mana tadi? Prancis ya Pak ya? Ya Prancis terutama sih, Prancis karena pameran di sana juga. Terakhir berarti Pak Jihan berpameran sebelum meninggalnya?
pameran di mana gitu? Di Jakarta waktu itu. Ya, Pak, ya. Jakarta, iya. Oke. Nah, bisa dijelasin juga nggak Pak, apa namanya, sejauh ini Pak Jihan sebelum meninggal, beliau sudah ada interaksi dengan seniman-seniman muda di Bandung gitu Pak, mungkin seperti memberikan apa namanya pengajaran Betul. atau mungkin menularkan gaya melukisnya atau bagaimana? Ya Pak Jihan juga pada tahun 80 pernah membuat studio Nurul Bandung buat wadah seniman-seniman muda. Cuman menariknya kalau Pak Jihan tuh dalam mengajarnya tidak menciptakan duplikasi. Jadi semua si seniman menjadi diri sendiri. Pak Jihan cuma mengarahkan bahwa ini kurang kuat atau kurang ini, tapi menjadi diri sendiri. Tidak Jadi berarti tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Memaksakan apa yang menjadi ciri khasnya. Pak Jihan enggak. Tapi lebih banyak ke arah kebebasan dan keberaniannya, keberanian berkarya. Oke. Nah, kalau dari Pak Jihan, kalau untuk keluarga gimana Pak? Ada gak apa namanya mungkin mengajak anak-anaknya untuk menjadi seniman juga, atau mungkin juga menularkan bakat mengajarkan gitu, atau memberikan pesan bahwa apa seniman itu seperti apa, atau misalkan diajarkan melukis gitu Pak, ada nggak kayak seperti Enggak sih, itu hanya mengalir begitu saja. mengalir gitu? Tapi ada ya ikut? Saya aja melukis juga, cuma saya lebih banyak kalau berdiskusi soal karya, tapi tidak untuk menjadikan saya seorang pelukis, enggak. Jadi lebih ke Adi sendiri lebih ke Jadi ya lebih aja kayak teman diskusi aja gitu. Oh. jadi ada waktu Pak Jihan jadi tidak ada pesan atau apa gitu Pak sebelum beliau meninggal terkait karyanya atau terkait seni itu sendiri gitu Pak? Yang sih, Ingat mungkin Pak Adi. paling Biasanya kan kalau itu orang tua yang pasti itu masih kan meninggalkan Pak pokoknya. Adi. Ya, tapi yang jelas mah jangan rebutan lah gitu. Kalau bisa jadi ya makanya sampai hari ini pun kita manajemennya kita selalu bagi hasil dengan saudara-saudara lain. Oke. Jadi nggak ada. Istilahnya diajak untuk kalau sama keluarga tuh Harus gitu rukun, ya. betul. Nggak seperti seniman yang lain kadang-kadang suka antar saudara rebutan enggak gitu. Jadi Jadi lebih kepada filosofi apa kehidupan ya. kehidupan, ya. iya. Bukan filosofi sebagai seniman, tapi justru sebagai bapak. Bapak ya, sebagai bapak pada anak-anaknya, pokoknya intinya harus rukun, damai, jangan rebutan lah gitulah. Makanya kita manajemennya di sini kita mau dipercayakan pada saya, tapi kalau untuk penjualan semua bagi rata, terlibat juga, betul. Kalau ada nggak sih cita-cita Pak Jihan yang belum terwujud Pak pas mendiang meninggal itu tahun 2019 ya Pak ya? 2019. Kayaknya mah enggak sih, soalnya Pak Jihan pernah bilang ke saya justru ini yang saya dapatkan teh jauh di luar yang saya harapkan, maksudnya lebih ini, kalau lebih beyond gitu. Kalau Pak Jihan pikir cukup terkenal saja cukup, ternyata selain terkenal juga bisa meninggalkan ya warisan dan harta yang cukup meninggal, iya lebih gitu. Dan memang kalau dilihat dari sekarang belum ada ya Pak ya, apa namanya karya-karya beliau yang belum selesai berarti belum ada ya? Ada satu yang terakhir yang besar itu, iya. Oke, nanti kita lihat ya Pak. Yang itu kan betul. Kita lihat. Itu. Jadi karya itu belum selesai, dibuat tahun berapa Pak? 2018, tapi kan itu mulai sakit-sakitan. Itu ada. Apa itu Pak? Itu kan sebenarnya tulisan pesanan. Jadi itu jadi kita rencana itu jadi ada bulan, ada Borobudur, ada penari bedoyo. Makanya sengaja disettingnya sedemikian rupa supaya nanti ada di bawahnya tari bedoyo. Cuma tari yang besar itu yang di pameran itu. Makanya kalau kita lihat kan posisi di itunya si Borobudur di atas supaya si bedoyonya bisa 9 ini. Tapi justru karena ruang kosong itulah seringkali menjadi istilahnya buat center kalau orang kesini di foto di situ. Jadi background. Mungkin di situ Pak Jihan sudah ini juga mungkin ya Pak ya, sudah melihat bahwa mungkin ruang kosong itu artinya adalah iya, jiwanya. Tadinya sih mau diisi sama 9 penari bedoyo, cuma kan apa daya tangan udah lain. Betul. Tapi Pak, jadi Pak Jihan itu istilahnya meninggal dalam kondisi memang semua sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi karyanya biasa banyak gitu Pak. Betul. Kemudian studio ini juga sudah ada jadi media untuk bersilaturahmi, edukasi, menurunkan
Betul, ilmu ya, ilmunya, sebagai iya, seniman ya, semuanya, Pak ya. betul. Jadi sudah hampir semua Semuanya udah terpenuhi. cita-citanya sudah terwujud ya. Jarang loh Pak seniman yang kayak gitu ya. Bahkan ketika ini sendiri juga Pak Jihan ketika sakit ya udah merencanakan tanda kutip upacara penguburannya loh. Nanti saya, iya, dia bilang nanti kalau misalnya saya meninggal, saya disemayamkan di tengah sini. Waktu itu kan masih ada pintu tengah. Nanti kemudian, karena anak ada 6 orang, anak laki 4 itu pegang ini keranda, 2 anak perempuan bawa bunga. Jadi settingnya ke sini ke belakang, terus nanti disolatkan dulu di masjid, baru kemudian dimakamkan. Sampai aja di skenario kan gitu. Jadi seperti memang sudah visioner. Visioner sudah disiapkan gitu. Jadi tidak hanya karya. Tidak hanya karya, bahkan sampai kematiannya juga jadi ayatnya sudah mempersiapkan ya seperti itu. Oke. Nah kalau Bapak sendiri melihat dunia seni saat ini, Pak, sebagai anak seorang seniman maestro ya. Itu Bapak melihat seperti apa sih, Pak? Perkembangan seni tanah air ya. Di mana sekarang mungkin banyak juga muncul seniman-seniman muda ya, berbakat ya, betul. Ya, kan seperti mungkin regenerasi lah begitu ya. Melihatnya seperti apa? Karena memang terus terang kalau saya lihat sekarang seniman sekarang itu semakin riuh gitu, makin ramai gitu, makin jelas. Tapi masing-masing kan udah punya pangsanya sendiri-sendiri yang baru-baru itu. Iya, karya-karya sendiri menurut Bapak seperti apa? Ya, yang saya bilang cukup menarik. Cuma kadang-kadang yang nilai humanismenya agak berbeda sama seniman modern gitu, yang berdarah-darah. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Mungkin bisa jadi masukan baru ya, ilmu baru lah istilahnya untuk penonton juga gitu. Menurut Bapak tuh? Ya karena memang dia disebabkan karena keadaan yang serba mudah dan keadaan serba instan. Ya itu segala sesuatunya tanda kutip maka dibikin seperti instan gitu. Iya. Jadi seperti ada gap ya Pak antara senior sama junior ada gap, gapnya betul. Nah di sini studio Jihan sendiri ada nggak upaya untuk bisa menjembatani antara seniman-seniman yang muda ini untuk mengenal Pak Jihan sendiri dan karya-karyanya? Ya makanya kita ada juga media sosial, Instagram maupun TikTok segala macam yang mencoba setiap kali mempromosikan karya-karya Pak Jihan. Termasuk kita ikut-ikut juga acara kayak di pasar seni, termasuk juga bikin repro-nya segala macamnya lebih mendekatkan lah gitu. Lebih tanda kutip lebih populer. Dan dengan adanya studio Jihan ini juga sebenarnya bisa mengundang walaupun mungkin secara yang tadi Bapak bilang juga tadi pas ngobrol-ngobrol kita itu bahwa ini tuh lebih ke intimate galeri ya, betul. Jadi kenapa kalau kesini sebenarnya siapa aja boleh ya Pak? Boleh aja. Mungkin dalam harus telepon dulu atau janjian dulu ya. Appointment lah. Supaya mungkin Pak Adi bisa menjelaskan lebih dalam tentang karya-karya Pak Jihan yang memang jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak, betul. Banyak ya Pak ya. Tapi kalau untuk berbeda kita juga seperti yang tadi dibilang untuk menjembatani kita juga membuka diri untuk kalau seniman muda mau berpameran di sini. Udah berapa kali ada kita pameran kan terbuka kalau mau pameran di sini atau mau bikin workshop atau apa. Dan berapa kalinya kayak gitu. Jadi berbeda kalau untuk mengapresiasi karya Pak Jihan kita intimate. Tentu kalau untuk yang media umum kita welcome. Nah kalau misalnya mau acara pameran termasuk baca puisi juga ya aktivitas keseniannya udah beberapa kali kita adakan juga gitu. Tapi balik lagi Pak ya, kalau keluarga melihat peran Jihan ini membentuk visual seni Indonesia tuh seberapa besar kontribusinya gitu Pak? Seperti itu. Yang satu hal yang pasti kan jadi Pak Jihan sendiri pernah berkata ya dulunya visioner juga bahwa seniman itu minimal harus sudah punya motor. Karena kutip kan, jadi kan kalau dulu mah zamannya Avandi atau sebelumnya apalagi zaman Rembrandt kan biarlah kere yang penting terkenal gitu. Nah Pak Jihan membalikan, jadi paling nggak harus punya motor artinya bahwa antara seni dan ekonomi harus dikawinkan, seimbang, disinergikan. Dan menariknya juga mungkin karena Pak Jihan ada turunan Cina, itu dia terus terang Pak Jihan kan tidak dipegang siapa-siapa, dia self management. Tapi dia bisa gimana, makan Pak Jihan jiwa entrepreneurnya juga cukup tinggi, makanya ini semua kan hasil karya sendiri tanpa maaf ya tidak dipegang sama galeri ataupun sebenarnya.
betul-betul keluarga. Betul keluarga, iya. Di self management dia mengkawal sendiri, pameran sendiri, nyiapin sendiri segala, termasuk ya menginginkan ya termasuk strategi berpameran pun Pak sendiri ya. Iya. Sebenarnya. Jarang ya Pak? Jarang ada, Seperti itu ya? jarang. Yang visioner yang punya jiwa entrepreneurnya juga. Ya maka sekarang kalau mau dibilang kan seniman sekarang kaya-kaya walaupun tanda kutip mungkin apa self management atau dipegang itu kalau tapi untuk Pak Jan sendiri self management murni. Ini banget. Jadi tantangan terbesar Bapak nih kayaknya ini ya, menjaga gimana warisan Pak Jan hidup terhidup betul. Ada lagi Pak mungkin cara keluarga untuk tetap menjaga ruh dari spirit atau semangat Pak Jehan sendiri. Ya itu mungkin yang lebih selama kalau saya lihat konsistensinya sih. Ya, konsisten kan artinya bisa dalam segala hal ya. Tidak hanya dalam berkarya, dalam kehidupan, termasuk dalam beribadah juga, gitu ya. Jadi konsistensi. Membuktikannya sendiri. Dirinya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai seniman dia konsisten. Keputusannya ya. Betul. Oke. Menurut Bapak kalau misalkan Pak Jehan masih hidup, kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada seniman muda atau mungkin cinta seni sekarang yang juga mulai bermunculan sebenarnya. Kira-kira seperti apa? Yang pertama sekali sih kalau saya pernah ingatnya jangan takut untuk berkarya, apapun berkarya lah. Ya, mungkin itu aja dia berkarya, jangan takut. Mama pernah bilang maaf aja Pak Jan, lebih baik kehilangan kelamin daripada kehilangan keberanian. Karena modal utamanya keberanian. Itu sebenarnya kelihatan sepele ya, untuk melukis itu berkarya dibutuhkan keberanian. Karena tidak semua orang bisa berani menggoreskan cat di atas kanvas. Kadang ide tapi tidak berani untuk mengungkapkannya karena takut dikritik, karena takut jelek, karena ngacau. Padahal lihat lu saja karena setiap Pak Jan sendiri kan tiap karya akan punya jodohnya masing-masing. Jadi seniman muda mungkin yang dipesan kalau Pak Jehan masih hidup ya, beliau akan menyampaikan hal seperti itu ya. Beranilah untuk berkarya gitu. Satu lagi Pak, soal ritual khusus ada nggak Pak dulu Pak Jehan sebelum melukis ada ritual khususnya atau apa? Ada sih, kalau Pak Jehan kan punya tradisi Jawa kan pernah ada dengar tradisi berendam di sungai. Kan kalau dulu. Nah, kalau Pak Jan beda, berendamnya di bedkeep. Ya, sebelum berkarya dia bersih dulu. Gitu. Iya, karena biar gimana Pak Jan kan laku melukis bukan sekedar melukis, tapi ada ritualnya juga. Ya tanda kutip bersih diri. Kalau dalam Islam biasanya kan kalau mau puasa berdiri, atau orang Jawa mau tapas segala macam bertirakan. Nah, kalau Pak Jan sering berendam dulu, tapi sebenarnya di bedkeep. Tapi tetap intinya pembersihan diri intinya sih. Melukisnya juga bisa ya jadi lebih lepas lah kalau itu, malah nggak ada bebani sama hal duniawi. Ini kelihatan sepele tapi itu kan sebenarnya cukup mendasari juga sih. Siap kalau gitu Pak Adi. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya, nanti kita diajak ya Pak ya. Kita lihat-lihat berkeliling ke museumnya. Baik-baik. Ya sama-sama, terima kasih. Ya, seperti tadi kita sudah mengikuti perbincangan dengan Pak Adi, anak kedua dari mendiang seniman maestro Bandung, Pak Jehan Sukmantoro, dan luar biasa sekali ada banyak hal-hal yang kita bisa ambil dari pembicaraan hari ini, dan semoga dengan obrolan ini kita semakin lebih menghargai karya seni seniman-seniman lintas generasi, terutama seniman-seniman maestro seperti Pak Jehan. Dan semoga pemahaman kita tentang jejak sejarah seni bisa semakin dalam dan bisa semakin mencintai seni Indonesia. Seperti itu, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.